Halo Sobat ASN Cerdas, selamat datang di podcast Smart ASN. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna seputar dunia aparatur sipil negara di era digital. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang jadi bekal utama ASN di masa depan, yaitu literasi digital. Yep, bukan sekadar bisa buka laptop atau aktif di media sosial, tapi tentang bagaimana kita sebagai ASN yang cerdas, beretika, dan berbudaya di dunia digital. Sobat ASN, pernah nggak merasa dunia digital itu makin cepat dan kompleks? Setiap hari kita disuguhi banjir informasi, mulai dari berita, konten media sosial, sampai data di sistem kerja kita. Nah, literasi digital hadir untuk membantu kita menyaring dan mengelola semua itu dengan bijak. Secara sederhana, literasi digital berarti kemampuan kita untuk menggunakan teknologi digital secara cerdas, etis, dan aman. Ada 4 pilar penting dalam literasi digital. Apa saja kira-kira? Yang pertama, digital skill. Kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi digital. Yang kedua, digital kultur, yaitu bagaimana kita membawa nilai budaya, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika ke dunia maya. Yang ketiga, digital ethics. Kemampuan memahami batasan etika dan tanggung jawab dalam berinteraksi secara online. Dan yang terakhir, digital safety. Kemampuan melindungi data pribadi dan menjaga keamanan di ruang digital. Jadi, literasi digital bukan cuma urusan teknis, tapi juga menyangkut sikap, karakter, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara digital. Sekarang, gimana sih kondisi literasi digital kita? Menurut survei Kominfo dan Katadata tahun 2020, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih tergolong sedang. Artinya kita sudah cukup aktif menggunakan internet, tapi belum sepenuhnya bijak. Akses internet memang sudah luas, lebih dari 70% penduduk Indonesia sudah terhubung dengan dunia maya. Tapi masih banyak yang belum paham bagaimana menggunakan teknologi dengan aman dan produktif. Nah, disinilah peran ASN sangat penting. Sebagai pelayan publik dan agen perubahan, ASN harus menjadi teladan dalam bermedia digital, menjadi contoh bagi masyarakat bagaimana berinteraksi secara sehat, sopan, dan produktif. Sobat ASN, dunia digital itu ibaratkan dua sisi mata uang. Satu sisi penuh peluang, tapi sisi lain juga penuh tantangan. Kita bisa belajar berinovasi dan berkolaborasi secara online. Tapi kita juga tidak terjebak dalam hoaks, ujaran kebencian, penipuan digital, bahkan cyberbullying. Makanya, etika digital jadi hal utama. Etika digital mengajarkan kita untuk punya kontrol diri, bagaimana kita berinteraksi, berkomentar, dan berbagi informasi dengan bijak. Kita bisa gunakan beberapa prinsip. Yang pertama, saring sebelum sharing, hormati privasi orang lain, dan jangan mudah terpancing emosi di dunia maya. Selain etika juga, seperti gotong royong, toleransi, dan persatuan bisa kita wujudkan lewat konten positif, diskusi yang sehat, dan kolaborasi lintas budaya. Misalnya, ASN bisa ikut melestarikan budaya daerah lewat konten digital, seperti video edukasi, pameran virtual, promosi produk lokal, ataupun bisa kita gunakan dalam podcast seperti ini. Dengan begitu, teknologi bukan hanya alat hiburan, tapi juga media pelestarian budaya dan pembangunan karakter bangsa. Di dunia digital, kita punya hak, seperti hak untuk mengakses informasi, berekspresi, dan merasa aman. Tapi jangan lupa, setiap hak selalu diiringi dengan tanggung jawab. Tanggung jawab digital berarti menjaga hak orang lain, tidak menyebarkan kebencian, dan menghormati perbedaan. Selain itu juga, kita juga harus memperhatikan kesejahteraan digital, bagaimana teknologi memengaruhi kesehatan mental, fisik, dan emosi kita. Jangan sampai kita kehilangan keseimbangan karena terlalu lama di depan layar. Gunakanlah teknologi secukupnya, dan selalu jaga interaksi sosial di dunia maya, serta dunia nyata. Dari Sobat ASN, menjadi ASN cerdas di era digital berarti punya 3 hal utama: kecakapan, karakter, dan kesadaran. Cakap dalam menguasai teknologi, berkarakter dalam menjaga etika nilai,
dan sadar akan tanggung jawab sosial di dunia maya. Dengan literasi digital yang kuat, ASN akan mampu menjadi penggerak utama reformasi birokrasi yang berbasis nilai berakhlak serta mempunyai prinsip smart governance. ASN yang bukan hanya digital savvy, tapi juga berjiwa melayani, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, Sobat ASN, itu jadi pembahasan kita tentang ASN dan literasi digital. Semoga setelah mendengar episode ini, kita makin sadar bahwa dunia digital bukan sekadar tempat untuk bersosialisasi, tapi juga ruang untuk berkontribusi. Gunakan teknologi untuk hal-hal positif, jaga etika, dan jadilah ASN yang cerdas, aman, dan berakhlak di dunia digital. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan mari membawa dan bersama mewujudkan ASN yang smart untuk Indonesia yang lebih maju.